Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran dari matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi bangun ruang sisi datar, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi bangun ruang sisi datar yang bagian balok serta kubus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bangun ruang apa saja yang akan kita pelajari. Nah, kali ini kita akan bahas bangun ruang sisi datar yang prisma. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan luas permukaan dan volume prisma. Jadi nanti kita fokus ke menentukan luas permukaan dan juga volume prisma itu bagaimana. Ya, kita fokus ke luas permukaan dan volume. Next, kita mulai dari pengertian dulu. Apa sih prisma itu dan bentuknya seperti apa? Gitu. Ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari banyak banget ya bentuk yang dia aplikasi dari suatu prisma. Nah, di mana pengertian dari prisma itu bisa kita sebutkan sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar berhadapan, serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Jadi contohnya seperti gambar yang di samping itu ada kotak tempat pensil atau pulpen. Di situ akan ada dua bangun datar yang kongruen dan sejajar berhadapan, itu alas dan tutupnya. Ya. Dan di sisi-sisi yang lainnya atau bidang lainnya itu sebagai sisi tegaknya. Nah, ini sebagai sisi tegaknya. Nah, yang bawah ini dan yang atas ini ada tutupnya ini. Nah, itu dia sebagai dua bangun datarnya. Sisi yang lain sebagai sisi tegaknya. Itu adalah suatu prisma. Oke. Nah, nama prisma nanti kita tentukan berdasarkan bentuk alasnya. Jadi kalau alasnya di sini bentuknya apa nih? Nanti kita sebutkan nama prismanya berdasarkan bentuk alas. Nah, artinya nanti prisma itu akan memiliki lebih dari satu dengan alas yang berbeda-beda. Nah, seperti apa sih bentuk alasnya? Kita langsung lihat. Nah, ini dia. Ada beberapa nama prisma yang sering muncul dan kita akan pelajari, yaitu yang pertama adalah prisma segitiga. Nah, artinya prisma segitiga di sini adalah alasnya berbentuk segitiga. Lihat ya, alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Ini maksud dari dua bangun datar yang kongruen dan sejajar berhadapan. Ini berhadapan. Alas dan tutupnya bentuk segitiga, namanya prisma segitiga. Selanjutnya, sebelah kanan kita sebut sebagai prisma segi empat, karena alas dan tutupnya berbentuk segi empat. Nah, perlu kita ingat bahwa segi empat ini tidak hanya persegi dan persegi panjang. Ya, bisa jadi segi empatnya berupa belah ketupat atau jajar genjang, seperti itu. Ya, nah ini kita sebut sebagai prisma segi empat. Selanjutnya ada prisma segi lima. Nah, segi lima di sini berarti alasnya berbentuk segi lima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah prisma segi 5. Alas dan tutupnya berbentuk segi 5, kita sebut sebagai prisma segi 5. Dan sebelah kanan kita sebut sebagai prisma segi 8. Karena alasnya berbentuk segi 8. Nah, ini adalah tentang penamaan prisma. Ya, sudah jelas ya? Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, next. Kita masuk ke banyak rusuk dan sisi prisma segi N. Untuk menentukan prisma segi N, di mana kita bisa mencari banyaknya rusuk dan banyaknya sisi, itu kalau kita ingin mencari banyak rusuk, tinggal kita menggunakan 3 dikali N. N di sini itu adalah seginya. Kalau misalkan tadi segi 5, berarti akan memiliki rusuk sebanyak 3 kali 5, yaitu 15. Gitu ya. Kalau misalkan prismanya segi 6, berarti banyak rusuknya 3 kali 6, 18. Gitu ya. Contoh nih, misal segi 5, berarti rusuknya sama dengan 3 kali 5, yaitu 15. Kalau misalkan segi 6, berarti banyak rusuknya adalah 3 kali 6, ada 18 rusuk. Bisa dipahami? Oke.
Selanjutnya banyaknya sisi. Nah, kalau kita ingin menentukan banyaknya sisi, tinggal kita menjumlahkan banyaknya segi ditambah dengan 2. Misal, segi 5, berarti banyaknya sisi ada 5 tambah 2, yaitu 7. Misal, ada segi 6, berarti banyaknya sisi ada 6 ditambah 2, yaitu 8. Dan seterusnya. Itu ya, untuk menentukan banyak rusuk dan banyak sisi pada prisma segi N. Oke, next kita ke volume. Nah, volume prisma, cara menentukannya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di mana untuk rumus volume prisma ini nanti luas alasnya itu bergantung kepada bentuk alasnya. Ya, bentuk alasnya apa? Apakah segitiga, apakah segi 4, apakah segi 6, segi 5, dan seterusnya. Gitu ya. Ini untuk volume prisma. Nah, kita ke contoh. Jika alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 10 cm, tinggi prisma adalah 14 cm. Berapa volume prisma tersebut? Nah, tadi katanya prismanya berbentuk siku-siku. Nah, kita bisa tuliskan di sini. Gambarkan dulu boleh, mau langsung juga boleh. Ya. Mau langsung boleh, digambarin dulu boleh. Nah, gini ya. Ini adalah prisma segitiga siku-siku. Kita anggap di sini siku-siku. Oke. Kemudian panjang sisi segitiga siku-sikunya masing-masing adalah 6, 8, dan 10. Nah, karena di sini segitiga siku-siku, kita ingat materi teorema Pitagoras, di mana 6-nya di sini, 8, 10-nya sebagai sisi miring. Dan tinggi prismanya berapa? Tinggi prismanya katanya 14. Oke, tinggal kita mencari volume prisma. Nah, apa rumus volume prisma tadi? Yaitu luas alas dikali dengan tinggi prismanya. Oke, karena luas alas berbentuk segitiga, berarti rumusnya adalah A kali T dibagi 2, nanti dikali dengan tinggi prismanya. TP ya, kita singkat TP. Oke, alas segitiganya berapa? Alas segitiganya adalah 6, tingginya berapa? Tingginya adalah 8 dibagi 2 dikali tinggi prismanya adalah 14. Oke. Next. Siapa yang bisa kita coret? Mungkin 6 sama 2 ya. 6 bagi 2 berapa? 3. 3 kali 8, 24. Nah, tinggal kita selesaikan. 24 dikali 14. Oke, tepat sekali. Jawabannya adalah 336. Nah, satuannya apa? Di sini tadi senti, 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 senti. Berarti sentimeter. Karena volume berarti pangkat 3. Dapat deh. Oke, paham untuk soal yang pertama? Oke, nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Next, kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, di sini ada sebuah tenda pramuka. Berbentuknya prisma tegak segitiga. Nah, panjang tendanya 4 meter, sedangkan lebarnya 2,5 meter. Jika volume tenda 10 meter pangkat 3, maka tentukan tinggi tenda tersebut. Nah, caranya bagaimana ini? Oke, kita cari dulu. Atau kita gambar dulu, boleh. Suatu tenda itu biasanya kan gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita anggapnya sama ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Tadi katanya panjang tenda adalah 4 meter. Berarti di sini 4 meter. Lebarnya 2,5. Ini 2,5. Yang diketahui lagi adalah volume. Volumenya berapa? 10 meter kubik atau pangkat 3. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi tenda tersebut. Nah, tinggi tenda itu berarti yang ini. Nah, ini tinggi tendanya. Kita harus cari dulu.
Ya, caranya bagaimana? Kita ingat kembali tadi rumus volume apa? Seperti itu. Ya, rumus volume apa? Rumus dari volume prisma segitiga. Oke, rumusnya tadi adalah luas alas kita kalikan dengan tinggi prisma. Oke, nah di sini kalau kita lihat tentukan tinggi tenda. Nah, kalau tinggi tenda ini berarti tinggi dari si alasnya. Alasnya berbentuk segitiga. Sedangkan 4 meter ini yang sebagai panjang tenda bisa kita katakan sebagai tinggi prismanya. Sehingga tinggal kita masukkan. Volume prisma itu adalah 10 meter kubik. Luas alasnya berarti kita pakai alas kali tinggi bagi 2 karena bentuknya adalah segitiga dikali tinggi prisma. Oke, kita lanjutkan. Alasnya berapa nih? Alasnya adalah 2,5. Tingginya berapa? Kita nggak tahu. Dibagi 2 dikali tinggi prismanya adalah 4. Nah, ini bisa kita coret 4 sama 2. Ini adalah 2. Berarti 10 sama dengan 2,5 kali 2 adalah 5 dikali T, sehingga ketemu tingginya adalah 10 dibagi 5. Berapa? 2 meter. Nah, inilah tinggi tendanya. Kita dapat 2 meter. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, next. Kita ke luas permukaan prisma. Untuk luas permukaan prisma, sama halnya dengan luas permukaan balok serta kubus, kita menjumlahkan sisi-sisinya. Ya, di sini untuk luas permukaan prisma, itu cara menentukannya ada rumusnya tersendiri, yaitu 2 kali luas alas, ya, ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Ya, di sini nanti luas permukaan prisma itu adalah jumlah luas bidang-bidang yang membatasi prisma tersebut. Ya, sama halnya seperti kubus dan balok, kita menjumlahkan semua bidang sisi-sisinya. Oke, kita ambil contoh. Nah, ini. Pernahkah kalian berkemah? Berbentuk apa tenda yang kamu pakai? Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di samping, di sini udah ada gambarnya, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda itu? Coba hitunglah. Nah, ini berarti yang diminta adalah luas kain terkecil. Oke, kalau dimintanya adalah luas kain, berarti kita ingin mencari luas permukaan. Oke, nah luas permukaan prisma apa tadi rumusnya? 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas, kemudian dikali tinggi. Oke. Nah, karena keliling alasnya itu berarti berbentuk segitiga, kita baru tahu di sini 3, tingginya 2, sisi miringnya berapa nih? Sisi miringnya kita belum tahu. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih, sisi miringnya berapa? Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan teorema Pythagoras. Di sini adalah siku-siku. Berarti dari sini sampai sini, kalau dari ujung sampai ujung adalah 3 meter, berarti kalau setengahnya adalah 1,5 meter. Nah, ini misalkan sebagai X, ya kan? Berarti kita menggunakan teorema Pythagoras. Oke, rumusnya apa? Sisi miring kuadrat sama dengan penjumlahan 2 sisi yang lain dikuadratkan, yaitu 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Ini berarti X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat adalah 2,25 kuadrat. Maaf, ini 4. Berarti X kuadrat sama dengan 6,25. Hasilnya X adalah akar 6,25. Hasilnya adalah 2,5. Nah, ini adalah X-nya. Ya, X-nya itu berarti di sini sisi miringnya 2,5, ini juga 2,5. Nah, baru deh kita bisa menentukan. Tadi rumusnya 2 kali luas alas. Alasnya berbentuk apa? Segitiga. Berarti rumusnya A dikali T bagi 2. Ditambah keliling alasnya tinggal kita jumlah-jumlahkan.
Alasnya berapa aja nih? 2,5, 3 sama 2,5. Ini keliling alas. Berarti 2,5 ditambah 2,5 ditambah 3. Dikali tingginya. Tingginya berapa nih? Tingginya adalah 4. Oke. Kita selesaikan. Ini berarti 2 dikali alasnya berapa? Alasnya adalah tadi segitiga. Alasnya adalah 3. Dikali tinggi segitiganya 2 per 2. Ditambah, ini kita jumlahkan. 2,5, 2,5, 3 adalah 8. 8 dikali 4. Oke, kita selesaikan. 2 bisa kita coret. Tinggal 3 kali 2 adalah 6. Ditambah 8 kali 4 adalah 32. Sehingga 6 tambah 32 adalah 38. Satuannya apa? Karena tadi meter, berarti meter pangkat 2. Karena mintanya adalah luas permukaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika masih bingung atau misalkan ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar, atau nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi. Oke. Allahumma fa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Nanti kita bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Jika masih ada pertanyaan, kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.